Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dohir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah gunung meletus, ataupun musibah pengkhianatan. Jadi yang namanya pengkhianatan itu adalah makar yang terselubung, yang sistematis, baik pengkhianatan terhadap teman, baik pengkhianatan terhadap keluarga, baik pengkhianatan terhadap pasangan, baik pengkhianatan terhadap negara, ataupun yang lain-lainnya. Karena intinya pengkhianatan itu akan menimbulkan satu kerusakan yang besar yang menyakiti semua orang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ladang ibadah Al-Fakir kelak di akhirat nanti, ya. Nah, dan anak cucu Al-Fakir bisa melihat, oh itu mbah saya, oh itu buyut saya, gitu ya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang sangat cocok sekali dipakai oleh para generasi muda, karena makna filosofinya adalah untuk menopang segala hajat, baik urusan keduniawian maupun urusan kerohanian. Seperti itu. Dan kemudian juga ini tergolong dapur yang jarang orang babar. Karena pusakanya lumayan langka, sahabat Pusaka Jawa. Pusaka apa itu? Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari warongkonya ini jelas ini adalah warongko sandang walikat, ya. Warongko, kadang ini warongko sandang walikat banyak ditemui di daerah Jawa Timur maupun di Bali, seperti itu. Dan kalau untuk kita lihat handle-nya ini juga, kalau orang bilang orang Jawa Timur bilang handle kodokan. Nah, kita ambil bilah pusakanya, bismillahirrahmanirrahim. Warongko sandang walikat tergolong warongko yang sepuh menurut sejarah, ya. Menurut sejarah di Mahuan, Mahuan adalah seorang pelancong, seorang bahasanya saya apa ya, kayak seniman gitu ya, pada era Mojopahit datang ke Majapahit dan menceritakan bahwasanya dulu di era Mojopahit ya, anak kecil itu memakai keris, baik yang umur 3 tahun sampai yang dewasa. Kemudian warongkonya kalau kita lihat di candi-candi ini bentuknya seperti ini, warongko sandang walikat. Kelebihan dari warongko sandang walikat adalah simple. Beda dengan warongko seperti ladrang. Bentar ya, ladrang kayak apa? Warongko yang seperti ini. Kalau di kayak gini kan kadang nyangkol di baju. Nah, kalau ini kan tidak. Makanya kadang ya pusaka itu dibikinkan 2 warongko, yaitu warongko wayuhan namanya. Warongko utamanya umumnya kan warongko ladrang, tapi ketika dia mau berpergian dan mau dibawa diganti dengan warongko kayak sandang walikat. Karena dengan warongko sandang walikat akan sangat mudah, sahabat Pusaka Jawa, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bilahnya, ini bilahnya gede, sahabat Pusaka Jawa. Saya bilang ini besar. Iya, memang besar tuh. Saya kedepankan kamera, saya dekatkan ke kamera. Ini bilahnya besar, cukup utuh. Ya, kalau kita lihat dari ricikannya,
kita lihat looknya ya. 1, 2, 3. Ini adalah look 3. Memakai gandik polos, memakai tikel alis, memakai sogokan rangkap, ini adalah dapur Mahesa Nempuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita bicara tentang dapur Mahesa Nempuh, nanti pasti kita akan kita akan bicara tentang apa makna filosofi dari Mahesa Nempuh. Seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Sekarang kita bahas tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah ikutnya ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari tikel alisnya, ini ikutnya tikel alis landung. Ya, tikel alis itu banyak. Ada landung juga, nerjang gandik, ada gagang terong, ada gagang pohung. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari pucukan bilanya tadi kan ngudup gambir. Nah, ada yang ngudup gambir, anggaplah kopong, nugi pinetet, ngumyang, kemudian nyujen, ambututumo, ini ikutnya ngudup gambir. Ngudup gambir bagaimana? Lancip tapi ora pati lancip. Kalau anggaplah kopong begini, enggak tajam gitu loh. Ya, seperti huruf U bahasanya lah. Nah, sekarang kita lihat dari pecetan atau blumbangannya, sahabat Pusaka Jawa, pecetan atau blumbangannya ini ikutnya bata rubuh. Ya ini. Kenapa dinamakan bata rubuh? Coba, bata yang rubuh. Kalau adeg bata begini. Ini kan kalau kita lihat nah seperti ini. Iya kan? Nah, jadi pecetan atau blumbangan ada dua, yaitu bata rubuh dan adeg bata. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo sepitrontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjo juga banyak jenisnya, ada sepitrontal, ada gonjo wuwung, gonjo dungkul, gonjo sepang, kelap lintah, wilut. Ya. Nah, sekarang kita lihat pula tentang pamornya. Pamornya ini kalau saya lihat ikutnya adalah pamor mlumah atau lawan dari pamor miring. Pamor mlumah itu pamor yang lawan dari pamor miring. Ya. Jenisnya pamor mlumah apa Mas Oo? Karena pamor mlumah banyak sekali. Kalau kita lihat dari gambarannya dengan garis-garis yang tidak beraturan, coba. Ya, ini garis-garis yang tidak beraturan dan mirip seperti motif kulit semangka, ini adalah pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka tergolong pamor yang tidak pemilih atau pamor yang siapa saja bisa memilikinya. Karena ada lawan dari pamor yang tidak pemilih, berarti ada pamor yang pemilih. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian pamor ngulit semangka, kalau orang bilang, ada yang mengatakan kalau mungkin kalau untuk di Madura itu namanya apa ya? Bentar dulu. Kok saya kadang lupa. Apa ya? Pokok ada. Kok lupa ya saya ya? Di Madura ada namanya. Alah. Ya wis lah pokoknya itu. Nah, pamor kulit semangka mempunyai tuah atau angsar, yaitu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor kulit semangka itu, oh ya, saya ingat namanya Bromo Watu atau Bromo Batu. Kalau untuk daerah Madura, jadi sama. Nah, kalau ini sahabat Pusaka Jawa, tuah atau angsar dari kulit semangka adalah agar si pemilik pamor kulit semangka itu mempunyai pergaulan yang luas. Tentunya luas dan luwes, bukan luas tapi kaku. Nah, hubungannya apa? Ketika kita mempunyai pergaulan yang luas, insya Allah rezekinya pun banyak. Ya, jadi kalau untuk kulit semangka juga termasuk rezekinya ya. Karena tidak semua orang bisa mempunyai jaringan yang luas. Mempunyai pertemanan yang luas tergolong rezeki. Ya, malah justru dengan kita mempunyai link yang luas itu mempermudah kita untuk menjadi orang kaya. Contoh, sahabat Pusaka Jawa punya teman bikin asuransi baru umpamanya kan, bikin asuransi baru. Kemudian sahabat Pusaka Jawa pun kenal dengan kepala salah satu bank pusat paling gede se-Indonesia umpamanya kan, katakan BCA. Nggak usah disebut.
ya, salah satu bank. Kemudian temen jenengan yang buka asuransi yang baru itu nawarin ke jenengan, Mas, Pak, bisa nggak kamu bantu saya? Apa? Saya punya produk baru nih. Apa itu? Asuransi. Nanti kalau kamu bisa memasarkan satu asuransi, nanti satu polis kamu sekian dapat sekian. Yang benar, serius, oke. Karena jenengan dekat dengan kepala bank yang saat itu atau saat ini menjabat, kemudian tinggal telepon saja. Mas, saya ini punya produk asuransi baru, tolong dibantu. Supaya karyawan jenengan pakai asuransi semua seluruh Indonesia. Karena sudah dekat, akhirnya apa? Ya udahlah tak ACC. Asuransinya bagaimana? Ternyata dilihat kriterianya pun masuk, ya kan? Semuanya masuk. Tinggal hitungan cuma telepon doang. Ketemu, nggak ada 5 menit, jadi deal. Teman-teman bisa mendapatkan miliaran dari cuman yang telepon saja. Nah, seperti itu. Jadi tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka yaitu dengan kita memperluas jaringan, dengan kedekatan kita dengan relasi, teman ataupun yang lainnya, kita bisa mencari rezeki yang banyak. Makanya tidak heran juga kalau pamor ngulit semangka tergolong untuk pamor kerezekian juga. Selain untuk memperluas pergaulan. Nah, sekarang coba kita ukur panjang bilanya, mumpung saya ingat. Soalnya kadang lupa. Ya, kita ukur panjang bilahnya, sahabat Pusaka Jawa. Panjang bilahnya ini adalah 37,5 cm, cukup panjang, standar dari keris. Kemudian kita ukur panjang gonjonya. Panjang gonjonya 9 cm dan cukup panjang. Kemudian lebar dari bilah keris ini di bagian sini saja nih, tak ukur ya, ini gede loh. Bagian sini aja udah 2 cm. Biasanya 2 cm ada di bagian sini. Nah, ini yang bagian sor-sorannya ini 3,5 cm, gede. Ini kerisnya besar, gede, berwibawa, utuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Ditangting pun enak, ya. Terus kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari gandiknya, ada keistimewaan dari keris Mahesa Nempuh ini. Coba lihat. Nah, ini gandiknya. Ini gandiknya belum saya cek ini apakah emas atau kuningan. Mungkin saya katakan ini kuningan lah ya. Coba tak lihat. Saya belum cek ini emas atau kuningan. Ini dengan gandik atau ukiran seperti ini namanya adalah Panji Wilis. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja Mahesa Nempuh Panji Wilis. Dan untuk kenapa adanya ukiran di sini? Ini adalah bentuk bentuk penghargaan atau pemuliaan terhadap pusaka. Kan tidak semua pusaka diberikan seperti ini, kinatah seperti ini, kinatah Panji Wilis seperti ini. Umpamanya kinatahnya emas dan perak, namanya Sili Asih. Nah, kalau ini kinatahnya apa ini? Kalau ini umpamanya kuningan ya berarti ya kinatah kuningan, kan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, bentar. Ya, jadi yang perlu kita ketahui adalah ukiran dengan kinatah di depan ini kadang juga ada yang memakai lambe gajah, memakai kembang kacang, di sini ada, sama itu namanya Panji Wilis juga ya. Jadi ini adalah Mahesa Nempuh Panji Wilis. Nah, sekarang kita bicara tentang makna filosofi dari Luk 3. Makna filosofi dari Luk 3 adalah doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik Luk 3 itu segala urusan atau segala hajat dan cita-citanya baik kerohanian maupun keduniawian itu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan ketika ada halangan ataupun rintangan disingkirkan. Jadi ya orang namanya dikabulkan ya segala halangan dan rintangannya pasti disingkirkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Makanya keris-keris Luk 3 itu sering dikatakan adalah lebih cocok dipakai untuk orang yang gadah gegayuhan atau punya keinginan. Ya, semua orang punya keinginan, sahabat Pusaka Jawa ya. Keinginan yang besar kecilnya kan tergantung dari orang tersebut, tergantung dari ambisi orang tersebut. Tapi alangkah baiknya, baik orang itu mempunyai ambisi yang besar maupun ambisi yang kecil, itu memiliki dapur keris Luk 3. Karena makna filosofinya dalam, agar segala cita-cita kita itu tercapai. Bagi orang tua dulu, itu ketika anaknya entah itu sekolah,
kuliah atau bekerja di luar kota, umumnya dulu itu diberikan kris Luk 3 agar segala cita-citanya yang lagi kuliah lulus dengan hasil yang bagus dengan kumlot. Orang yang bekerja merantau di luar negara atau di luar kota, duitnya kumpul, berkah, dibawa pulang. Ada kan kadang ada orang yang merantau pulang nggak punya duit pula. Seperti itu. Makanya kalau bisa sahabat Pusaka Jawa, kalau punya kegayuhan yang besar, ambisi yang besar, baik urusan kerohanian. Urusan kerohanian apa sih? Pengen tingkat spiritualnya naik. Coba, milikilah keris dapur Luk 3. Kemudian pengen jadi orang kaya. Coba, milikilah keris dapur Luk 3. Karena Luk 3 itu melambungkan jinangkung jinampangan dening pangeran. Segala hajatnya dikabulkan. Tapi itu juga tidak... Anda juga harus Anda juga harus memikirkan timbal baliknya atau harus balance, harus seimbang. Ketika Anda diberikan kemudahan, ketika Anda terkabul segala cita-citanya, Anda juga jangan lupa yang di bawah. Minimal keluarganya dibantu, teman-temannya. Atau sebelum tercapai satu cita-cita tersebut, tetap membantu. Nanti akan lebih cepat proses untuk pencapaian cita-cita panjenengan sedanten. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari dapur Mahesa Nempuh. Mahesa adalah nama lain dari nama hewan. Pada era zaman kerajaan, Mahesa itu dipakai untuk gelar-gelar bangsawan atau orang-orang yang berjasa seperti Mahesa Anabrang. Mahesa Anabrang hidup di era Singosari. Mahesa Anabrang yang memimpin ekspedisi Pamalayu, yaitu ekspedisi kerjasama atau joinan penaklukan di daerah Sumatera, pelebaran kekuasaan seperti itu. Itu namanya Mahesa Anabrang. Anabrang artinya menyeberang. Nah, ini adalah Mahesa Nempuh. Nah, Mahesa artinya adalah kerbau. Ya kan? Kemudian nempuh apa? Nempuh ada yang mengatakan adalah menjalani. Ya, menjalani atau sedang melewati. Nah, jadi hubungannya apa dengan Luk 3 Mahesa Nempuh? Agar segala cita-cita kita yang sedang kita jalani itu semuanya tercapai. Dan segala permasalahan yang ada di kehidupan kita gampang dilewati. Yang sedang kita kerjakan itu. Dan dapur Mahesa Nempuh tergolong dapur yang cukup langka. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya yang besinya yang gagah, ya ini besinya yang mentah, pamornya juga mubiar, kemudian kelihatan birowo, ya ini estimasinya adalah Mataram Amangkurat. Ya, kalau Mataram kan ada 3 nih, Mataram Senopaten, Sultan Agung, dan Amangkurat. Amangkurat 1 itu Jumeneng 1600-an ya. Meninggal kalau tidak salah 1646. Ya. Sekarang tahun berapa coba? Jadi lumayan lah ya. Kemudian kemudian ada yang menyebut pula nama lainnya adalah Tangguh Kartasuro. Beda dengan Surakarta ya, Tangguh Kartosuro gitu. Jadi ini adalah Tangguh Kartosuro atau Tangguh Amangkuratan. Kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur Mahesa Nempuh dengan pamor ngunit semangka, agar si pemilik dapur Mahesa Nempuh ini segala hajatnya ya itu tercapai. Kemudian dia menjadi orang yang pergaulannya luas, rezekinya banyak, segala permasalahan ataupun persoalan ataupun segala problematika yang sedang dijalani itu dapat dilewati dengan mudah. Ya. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya ini kerisnya cukup lumayan besar, layak untuk koleksi. Cuman memang warongkonya seperti ini. Kalau diganti dengan warongko ladrang atau karena ini tangguh Amangkuratannya, berarti pakai yang ladrang Solo saja atau gayaman Solo bagus. Ini tinggal diganti.
Jadi ini memang pakainya seperti ini. Kalau diganti akan lebih gagah lagi. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari selorok besinya apa ini? Ini selorok besinya apa ini? Ini hitam keabu-abuan ya. Selorok besinya hitam keabu-abuan. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dari sogokannya saja ini panjang loh. Sogokan rangkap ini panjang, juga dalam, tegas. Ya, ini kelihatan gagah birowo, galak, kelihatan galak. Kelihatan gede, wuwuk, seperti itu. Mantap. Ya, oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Amangkurat, Sinuhun Amangkurat I itu raja besar, tergolong raja besar, dan sejarahnya pun berbagai macam sejarah. Sejarah itu tercipta tergantung pengarangnya. Benarannya wallahu a'lam bishawab, tapi Amangkurat I pesareannya ada di Tegal sini. Saya juga sering ke situ, sahabat Pusaka Jawa. Artinya lepas dari min plusnya sejarah, ya kita sebagai anak cucunya tetap mendoakan. Ya, karena min plusnya sejarah ya tetap akan menorehkan kebaikan. Pasti menorehkan kebaikan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Ya, yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan minta dimaafkan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Ya, mudah-mudahan saya tiap hari bisa upload video reguler. Ya, karena minta doanya saja ya sahabat Pusaka Jawa, biar apa yang menjadi hajat saya tercapai, apa yang menjadi aral rintangan di depan saya, di belakang yang sudah terlewati ataupun yang ada di depan itu disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.